Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan. Dan sebentar lagi, sesaat lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan dan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara membuka Alkitab kita di dalam kitab Yeremia pasal 38 ayat 4. Sekali lagi kitab Yeremia pasal 38 ayat 4. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini dihukum mati, sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini, dan semangat segenap rakyat. Sungguh, orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak terasa kita sudah melewati tahun 2022 dan masuk di tahun yang baru. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di tahun 2023 ini, di tahun yang baru ini, kita wajib dan perlu memiliki semangat yang baru. Mengapa kita sebagai orang percaya perlu memiliki semangat hidup yang baru di tahun yang baru ini? Karena dengan semangat hidup baru yang kita miliki, kita mampu melewati semua tantangan yang akan dihadapkan di tahun yang baru ini pada kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 18 ayat 14. Sekali lagi Amsal pasal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam Amsal 18 ayat 14 tadi yang sudah kita baca berkata, orang yang memiliki semangat hidup, memiliki kekuatan untuk melewati segala keadaan yang sulit. Kalau kita tidak memiliki semangat hidup, tentunya kita akan menjadi pribadi yang loyo, pribadi yang tidak semangat, dan sering mengeluh, dan bahkan akan menyalahkan keadaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita membaca Alkitab yang setiap hari kita baca, banyak tokoh-tokoh Alkitab memiliki semangat hidup yang bisa kita teladani. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar dari dua tokoh ini. Yang pertama yaitu Abraham. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 2 sampai 4. Sekali lagi kitab Kejadian pasal 15 ayat 2 sampai 4. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak? Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Ayat 4, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, "Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, seperti yang kita baca tadi, Abraham juga pernah di titik yang paling rendah, yaitu saat ia menantikan janji Tuhan akan keturunan. Ia patah semangat, akan tetapi ia menyerahkan semuanya pada Tuhan. Ia kembali semangat bahwa janji Tuhan dari keturunan Abraham akan lahir yang akan menjadi ahli waris bagi Abraham. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, saat kita dihadapkan dengan hal yang sulit, kita harus percaya janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya. Kita jangan patah semangat, tetapi kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tokoh yang kedua yang bisa kita teladani yaitu Ayub. Tentu kita sebagai orang Kristen, orang percaya, tahu tentang kisah Ayub, di mana Ayub mengalami titik terendah. Ia harus kehilangan segala hartanya, ia kehilangan anak-anaknya, bahkan istrinya meninggalkan dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, tapi bagi Ayub, segala hal yang ia alami itu adalah ujian untuk membuat dia menjadi pribadi yang berkualitas. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ayub 23 ayat 10. Sekali lagi, Ayub 23 ayat 10. "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas." Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, saat kita dalam titik rendah, janganlah kita patah semangat, tapi yakini segala proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita membuat kita naik level. Janganlah kita patah semangat, janganlah kita
menyalahkan keadaan, tetapi kita harus tetap semangat, memiliki semangat hidup agar kita mampu melewati semua proses yang Tuhan lakukan pada kita. Saya tutup dengan satu kesimpulan. Janganlah kita patah semangat saat kita dihadapkan dengan pergumulan, ujian. Mari kita tetap semangat dan serahkan hidup kita pada Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang bekerja atas hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Untuk pagi hari ini, Tuhan berikan kami semangat hidup yang baru Tuhan. Agar kami dapat melewati setiap tantangan dan proses yang Engkau hadapkan dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hidup yang baru, harapan baru, semangat baru, aku dapatkan dalam-Mu. Oh Yesus Tuhanku, selalu bersamaku. Hidup yang baru, harapan baru, semangat baru, telah ku dapatkan dalam-Mu. Oh Yesus Tuhanku, selalu besertaku. Hidup yang baru, harapan baru, semangat baru, aku dapatkan dalam-Mu. Oh Yesus Tuhanku, selalu bersamaku. Hidup yang baru, harapan baru, semangat baru, telah ku dapatkan dalam-Mu. Oh Yesus Tuhanku, selalu besertaku. Oh Yesus Tuhanku, selalu besertaku.